Halo, Kami dari pihak Bank Pinjaman Online ingin menagih utang. saya mendapatkan Mbak. Harus Mbak harus bayar secepatnya. Tidak bisa seperti itu karena Mbak sudah melewati batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Amanda Maulana Syafurul Tarigan. Saya Yulia Ningsih. Saya Ana Francisca. Kami dari SMA Negeri 2 Rakit Kulit. Kami dari tim kontra terkait dilema pinjaman online yang saat ini tengah merebak terutama di Indonesia. Pinjaman online telah hadir pada tahun 2006 dan mulai berkembang pada tahun 2016. Maraknya pinjaman online diakibatkan banyaknya antusias dari masyarakat yang ingin mendapatkan dana dengan cepat dan praktis. Menurut data yang sudah dikutip dari Detik News, Fredika Widiasari mengungkap bahwa korban pinjaman online atau pinjol terbanyak adalah ibu rumah tangga, guru, bahkan korban PHK. Fredika mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan transaksi keuangan berbasis digital. Dikutip dari Databooks, ada beberapa penyebab masyarakat Indonesia terjerat pinjaman online atau pinjol. Yang pertama yaitu tekanan ekonomi, kedua kebutuhan ekonomi, dan yang ketiga latar belakang ekonomi. Argumen tersebut didukung oleh beberapa data yang sudah dikutip berikut. Argumentasi kami didukung dengan adanya data-data yang akan kami sampaikan. Maraknya pinjol ilegal dikarenakan mudahnya pelaku membuat aplikasi atau web dalam penyaluran pinjaman. Hal ini dikuatkan dengan adanya pernyataan dari Nadar Selatan yang menyatakan pinjol ilegal sering beroperasi melalui aplikasi seluler ataupun situs web dalam penyaluran pinjaman. Indonesia menyatakan apabila ada kontak asing mengirim link, jangan sesekali klik link tersebut karena bisa mengakses data tanpa sepengetahuan Anda. Jika Anda ingin pinjam di pinjaman online, pahami dulu mana yang legal dan ilegal. Sarmodal.com, pinjol ilegal menggunakan SMS dan WhatsApp dalam penawaran pinjaman. Dilansir dari sumber bisnis.com, pinjol legal tidak pernah menggunakan saluran komunikasi pribadi dalam menawarkan pinjaman. Terdapat 300 aplikasi pinjol ilegal yang masih aktif sampai sekarang. Salah satu contoh korban pinjaman online dilansir dari Suara Jatim, tak tega anaknya terjerat hutang, seorang ibu di Tuban, Jawa Timur rela mendonorkan ginjalnya. Usut punya usut, sang anak terjerat hutang pinjaman online. Faktor meningkatnya pinjaman online yaitu pengangguran. Kompas.com menyatakan pengangguran adalah tidak memiliki pekerjaan atau sengaja menganggur. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk membutuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya menjadi peluang besar bagi pelaku pinjaman online ilegal. TV One menyatakan korban pinjol ilegal dapat mengalami trauma, depresi, dan mendapat ancaman akibat telat membayar angsuran. DPR.go.id menyatakan memberi ancaman bisa dikenai dengan pasal 368 KUHP dan pasal 29 JU pasal 45 BUU ITE. Menurut data yang dilansir dari liputan6.com Jakarta, pinjaman online atau pinjol ilegal yang hingga saat ini masih marak meskipun sudah dilakukan tindak dan dilakukan pemblokiran oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui tugas Satuan Waspada Investasi. Sayangnya, di balik kemudahan dan praktisan yang ditawarkan oleh produk pinjol ini, tak sedikit orang yang memanfaatkannya dengan tidak bijak. Dibandingkan dengan pinjaman konvensional, produk pinjol ini memiliki bunga yang cenderung cukup tinggi dan tenor cicilan yang sangat ringkas. Pada pinjol kesimpulan dari argumen kami, saat ini Otoritas Jasa Keuangan mencatat ada 121 pinjol resmi yang dapat dilihat di situs resmi OJK. Secara umum, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah membentuk 3.865 platform pinjol ilegal yang meresahkan. Pada pinjol, biaya administrasi tidak transparan. Alhasil, nasabah akan membayar utang lebih besar daripada kesepakatan awal. Pada pinjol, nasabah juga akan dikenakan biaya-biaya denda lainnya seperti denda keterlambatan yang tidak sampai atau tidak. Masyarakat tidak terjerat pinjol ilegal, maka ada hal yang harus diperhatikan. Pertama, tentukan tujuan keuanganmu. Yang kedua, rasio utang tidak melebihi 30%. Dan yang ketiga, pastikan pinjol tersebut terdaftar di awal oleh OJK.